Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Padmawati dan teman saya Riki Wahyudi dari kelas HKII semester 4 yang akan mempresentasikan makalah kami dari kelompok 1 mata kuliah Hukum Tata Usaha Negara dengan pengampu Bapak Septian Hudan Fuadi dengan judul makalah yaitu Landasan HTUN atau HAN. Dalam landasan HTUN atau HAN ada 3 poin pembahasan yang akan kami bahas, yaitu yang pertama mengenai hukum tentang sistem kekuasaan pemerintah, untuk yang kedua hukum tentang susunan organisasi negara, dan yang ketiga perlindungan hukum bagi warga negara. Untuk poin yang pertama yaitu mengenai hukum tentang kekuasaan pemerintahan. Objek hukum administrasi adalah kekuasaan pemerintahan atau bestur valwanting. Konsep pemerintahan dibedakan dua makna, yaitu konsep material dan formil. Pemerintahan dalam makna material berarti konsep pemerintahan dirumuskan secara negatif, yaitu kekuasaan yang tidak termasuk kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudisial. Sedangkan untuk makna formil, yaitu pemerintahan diartikan sebagai bentuk tertentu tindak pemerintahan. Pemaknaan demikian mengandung suatu pengertian fungsional tertentu bahwa kekuasaan pemerintahan dalam praktik tidak pernah murni sebagai kekuasaan eksekutif sebagaimana teori Montesquieu dalam trias politikanya, yaitu dalam praktik pemerintahan melakukan aktivitas rule making tidak sebatas rule executing belaka. Kekuasaan pemerintahan tersebut juga bersifat aktif, tidak hanya terikat tetapi juga kekuasaan yang tidak terikat atau bebas. Kekuasaan pemerintahan dengan demikian lebih luas maknanya dibandingkan dengan kekuasaan eksekutif. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh Riki Wahyudi. Baik, terima kasih kepada Mbak Yuli atas penjelasannya. Saya akan melanjutkan penjelasannya, yaitu pada poin B, hubungan antara jabatan dan pejabat. Hubungan tata negara yang dirumuskan dalam bentuk tema yang diturunkan dari ruang lingkup yang amat luas, seperti dikemukakan oleh Usep Ranawijaya. Ruang lingkup tersebut mencakup ketentuan hukum mengenai administrasi negara sebagai bagian dan organisasi negara, bertugas melaksanakan yang telah ditetapkan pokok-pokoknya oleh Badan Ketatanegaraan yang lebih tinggi. Ketentuan hukum mengenai organisasi negara lain tersebut di atas. Pertama, struktur umum dari organisasi negara terdiri dari bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, corak pemerintahan, sistem pemencaran kekuasaan, garis-garis besar tertentu, organisasi wilayah negara, hubungan antara rakyat dan negara, cara-cara rakyat menjalankan hak-hak ketatanegaraan, dasar negara, ciri-ciri lahir dari kepribadian negara Indonesia. Kedua, tentang badan-badan ketatanegaraan yang konsep intinya meliputi cara pembentukannya, susunan masing-masing badan, tugas dan wewenangnya, cara bekerjanya, kekuasaan di antaranya, dan masa jabatan dari masing-masing lembaga tersebut. Ketiga, jenis penggolongan dan jumlah partai di dalam negara dan ketentuan hukum yang mengaturnya, cara kerjasama antara kekuatan-kekuatan politik tersebut. Keempat, mencakup bahasan sejarah perkembangan ketatanegaraan sebagai latar belakang keadaan yang sedang berlaku yang mencakup konsep kurun waktu masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, masa 17 Agustus 1945, 27 Desember 1949, masa 27 Desember 1949, 17 Agustus 1950, masa 17 Agustus 1950, 5 Juli 59, masa 5 Juli 59 hingga sekarang, menganalisis ruang lingkup atau pokok persoalan yang dibahas dalam hukum tata negara. Kiranya lebih tepat ruang lingkup dalam pengantar atau pengantar studi hukum tata negara dalam arti hukum positif. Selanjutnya pada poin C, perlindungan hukum bagi warga negara. Pengertian perlindungan hukum bagi warga negara berkaitan dengan rumusan yang dalam kepustakaan berbahasa Belanda
berbunyi seperti yang tertera di dalam PPT dan juga makalah, atau dalam bahasa Inggrisnya legal protection of the individual in relation to acts of administrative authorities. Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum. Namun seperti disebutkan oleh Paulus Tulung, masing-masing negara mempunyai cara dan mekanismenya sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum tersebut, dan juga sampai seberapa jauh perlindungan hukum itu diberikan sebelum abad ke-19. Kapasitas negara untuk mencegah tindakan pelanggaran sangat terbatas. Perlindungan hukum privat atau civil protection. Pelindungan berdasarkan hukum privat berarti setiap orang memiliki kemampuan untuk mempertahankan haknya dengan gugatan perdata untuk mendapatkan ganti kerugian atas kerugian yang mereka alami. Perlindungan hukum pidana atau criminal protection. Di samping perlindungan hukum, menurut hukum perdata, individual memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan hukum pidana. Oke, baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan dan kami jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam makalah dan penjelasan kami yang sangat jauh dari kata sempurna. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.